Nama saya Aris Setiawan, NPM 19 0404010097. Saya dari kelas manajemen 19C. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan makalah yang saya serahkan yang berjudul Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Latar belakang, kenapa sih saya mengangkat tema ini? Karena dalam skala nasional maupun internasional, arbitrase itu memiliki peranan yang semakin lama semakin penting dan kuat dalam proses penyelesaian masalah. Dalam arena ekonomi dunia, bagi Indonesia yang merupakan negara niaga berskala kecil, penerapan arbitrase sangat penting karena tidak ada lagi pengadilan dunia yang dapat menyelesaikan permasalahan komersial yang terjadi di perdagangan internasional. Arbitrase itu merupakan forum tempat penanganan sengketa komersial yang sangat efektif, efisien, dan juga reliable. Semakin berkembangnya zaman, maka kontrak bisnis pengusaha nasional dengan pengusaha asing terbentuk itu semakin luas di negara-negara. Hal tersebut itu menuntut pengadilan negeri untuk terus melakukan perannya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Namun, pengadilan negeri sering dianggap kurang mampu dalam memenuhi perannya karena banyaknya tuntunan dari pengusaha-pengusaha. Sehingga para pelaku bisnis itu merasa kurang puas jika sengketanya hanya diselesaikan melalui pengadilan negeri. Selain itu, persoalan yang mendasar yang dihadapi pengadilan negeri adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang cenderung normatif, prosedural, dan kaku dalam menjalankan konkretisasi hukum. Saya akan lanjut ke rumusan masalah. Jika banyak orang yang bertanya dan tidak mengerti apa sih pengertian hukum arbitrasi itu, apa saja bentuk-bentuknya, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana cara prosedur penyelesaian sengketa dengan lembaga arbitrase, dan seterusnya. Pengertian arbitrase. Arbitrase itu berasal dari kata arbiter yang berarti wasit. Menurut UU nomor 30 tahun 1999, arbitrase didefinisikan sebagai suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase lahir karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum atau melalui arbitrase. Apa sih bentuk-bentuk hukum arbitrase itu? Ada banyak jenis arbitrase, yaitu arbitrase ad hoc yang terdapat pasal 13 UU nomor 30 tahun 1999 adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental. Selain itu, ciri yang bisa dilihat yaitu arbitrase ad hoc ini penunjukan arbitratornya dilakukan perorangan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan pihak. Kedudukan arbitrase ad hoc ini tidak terkait dengan badan tertentu sehingga arbitrase ad hoc ini tidak mempunyai aturan dan tata cara sendiri. Yang kedua, arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah lembaga yang sifatnya permanen. Arbitrase ini dibentuk oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan
untuk menampung perselisihan yang timbul dari suatu perjanjian. Arbitrasi institusional ini berdasarkan wilayahnya dibedakan menjadi dua. Arbitrasi institusional yang bersifat nasional dan juga yang bersifat internasional. Kita lanjut ke prinsip-prinsip hukum arbitrase. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase sebaiknya dilakukan prinsip yang satu, aksesibilitas, yaitu pengurusan arbitrase terjangkau oleh para pihak baik mengenai biaya, waktu cepat selesai, dan tempat yang mudah terjangkau dengan kendaraan umum. 2. Kredibilitas, para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan harus orang yang diakuinya kredibilitasnya, agar keputusannya lebih dihormati oleh para pihak. Ketiga, efisien, yaitu penyelesaian melalui badan arbitrase lebih efisien, dengan kaitannya dengan biaya yang murah dan waktu yang cepat selesai. Final and binding, keputusan arbitrase harus final and binding. Fair and just, putusan arbitrase harus tepat dan adil. Proteksi hak para pihak, yaitu para pihak harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nomor 7, sesuai dengan sense of justice dari masyarakat, yaitu putusan yang adil akan lebih terjamin unsur. Lanjut, kelebihan dan kekurangan hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Kelebihannya itu kerahasiaan sengketa dijamin oleh para pihak. Yang kedua, sidang arbitrase sangat tepat waktu. Yang ketiga, kelambatan hal prosedur dan administratif dapat dihindari. Yang keempat, bagi para pihak bisa memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang. Terus kekurangannya atau kelemahan, arbitrase belum dikenal masyarakat secara luas seperti pembisnis maupun masyarakat akademis. Yang kedua, bagi masyarakat belum sepenuhnya kepada pihak arbitrase. Yang ketiga, lembaga arbitrase sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Terus kita lanjut ke kesimpulan. Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus menuliskan dalam bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa. Pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilatar belakangi pertimbangan adanya keuntungan arbitrase, yaitu para pihak dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya akan lebih terjamin, pengambilan putusan lebih cepat, ada kerahasiaan putusan arbitrase, dan hubungan para pihak akan tetap terjaga. Dilihat dari berbagai kelebihan, arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa ke depan menggunakan forum arbitrase ini harus dioptimalkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Di samping menikmati berbagai kelebihan arbitrase, dengan memilih forum arbitrase tertentu itu adalah cara yang signifikan dalam membantu mengurangi beban perkara yang begitu banyak di pengadilan. Sekian presentasi dari saya Aris Setiawan. Bila ada salah kata, saya mengundurkan diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.